pengacara yang sudah menyiapkan kegiatan ini, dan tentunya juga Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara yang sudah mengadakan acara tahunan ini untuk mengenang almarhum Profesor Dr. Sarlito Wirawan Sarwono. Nah, juga kesempatan yang diberikan kepada para nominator untuk berbagi dengan rekan-rekan sekalian. Dalam presentasi saya akan ada 4 bagian. Yang pertama, alasan singkat pemilihan topik yang kok rasanya agak beda ya dibanding yang lain, nominator yang lain. Kemudian refleksi, selintas hasil dari penelitian disertasi saya, dan penutup. Nah, beberapa minggu lalu ketika panitia mengabarkan bahwa saya terpilih menjadi salah satu nominator, rasanya tentu sangat senang ya, tetapi juga sedikit panik dan bingung karena saya berpikir waktu itu, wah, acara ini berkaitan dengan almarhum Prof. Sarlito, sehingga karena nominator juga diminta untuk menyiapkan ceramah singkat. Bayangan saya, topik ceramahnya harusnya berhubungan dengan Prof. Sarlito atau minimal berkaitan dengan psikologi sosial. Nah, ini sedikit sulit bagi saya karena saya tidak seberuntung Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang pernah berinteraksi langsung dengan beliau. Saya tidak punya pengalaman itu, sehingga agak sulit bagi saya membayangkan dengan konkret sosok seorang Prof. Sarlito. Sehingga saya mengajak berdiskusi 2 teman untuk diajak bingung bareng, Mbak Indira sama Edwin waktu itu. Tapi untungnya saya juga menemukan beberapa artikel yang memberikan semacam memori atau kenangan mereka bersama Prof. Sarlito. 2 yang paling saya apresiasi adalah dari Pak Eko dan Bu Urcida. Saya bisa menggambarkan, saya ada bayangan tentang sosok Prof. Sarlito dari artikel mereka. Dan juga saya menghubungi Pak Juneman karena saya kira beliau cukup dekat dengan almarhum Prof. Sarlito. Dan terima kasih untuk Pak Juneman yang sudah mengarahkan ke website ini. Untuk teman-teman yang mungkin juga belum pernah berinteraksi langsung dengan almarhum Prof. Sarlito, di website ini berisi kumpulan tulisan dari Prof. Sarlito. Nah, ke bagian selanjutnya, refleksi saya setelah membaca berbagai artikel di website tersebut dan beberapa website lainnya, Prof. Sarlito adalah seseorang yang disiplin dan berpikiran terbuka. Dan tulisan-tulisannya mengajak kita untuk menghargai keragaman dan juga untuk hidup harmonis, damai. Itu sebabnya ada kata damai di judul, itu salah satu alasan. Tetapi alasan lain mengapa judul itu saya pakai nanti akan dijelaskan di bagian penutup. Nah, gambar ini mungkin bisa menggambarkan refleksi saya. Ada yang tahu ini gambar dari film apa? Oke, tidak ada suara. Oke, ya ini dari film Spider-Man ya. Uncle Ben waktu itu berpesan pada Peter Parker. Dia bilang kalau kekuatan Spider-Man itu datang disertai dengan tanggung jawab yang besar. Nah, ini yang saya rasa ingin Prof. Sarlito tekankan bahwa ilmu psikologi, kita mempelajari ilmu psikologi itu ilmu yang sangat dahsyat karena kita belajar manusia dengan utuh, mulai dari biologis, pemikiran, hingga perilakunya, dan juga sosial. Jadi, ilmu ini bisa digunakan untuk sesuatu yang konstruktif atau disalahgunakan untuk hal yang destruktif. Nah, dan spirit yang saya tangkap dari Prof. Sarlito adalah mengajak kita untuk setia pada ilmu, dalam artian kita harus memiliki keterampilan berpikir logis dan kritis, serta berempati. Nah, intermezzo singkat, ketika saya menyusun presentasi ini, saya menemukan sebuah website yang sangat bagus untuk membantu kita melatih berpikir logis. Di latilogika.com. Nah, kenapa berpikir logis dan kritis ini diperlukan? Pertama, untuk masyarakat, di era digital saat ini kita dibanjiri informasi. Hampir setiap hari akan ada banyak informasi yang kita terima dan perlu pemikiran kritis untuk memilah, memfilter mana informasi yang bisa kita percaya, mana yang kurang kredibel. Dan sebagai ilmuwan psikologi atau psikolog, kita juga perlu berpikir kritis ketika membaca artikel jurnal ataupun ketika di dunia maya atau sosial media ada orang atau mungkin kolega kita sendiri yang berpendapat kemudian mensitasi artikel jurnal. Kita perlu kritis, apakah artikel yang disitasi tersebut kutipannya sudah benar, menggambarkan
benar-benar menggambarkan artikel yang dikutip. Misalnya di Twitter akhir tahun lalu, itu cukup heboh karena ada seorang kolega yang mengutip beberapa artikel jurnal, tetapi mungkin keliru ketika menginterpretasinya. Nah, contohnya di sini, dia menyimpulkan bahwa orang-orang LGBT, orang lesbian, gay, bisexual, and transgender adalah orang-orang yang bermasalah secara psikologis karena hampir 60% mengalami episode depresi dan lebih dari 1/5 pernah melakukan percobaan bunuh diri. Nah, kekeliruan kesimpulan ini diluruskan langsung oleh peneliti yang dikutip dalam tweet tersebut. Nelson dari University of Denver, dia menjelaskan bahwa gangguan psikologis yang dialami oleh teman-teman LGBT lebih merupakan dampak dari tekanan sosial yang mereka terima. Jadi bukan kurang tepat kalau digambarkan orang-orang LGBT adalah orang yang bermasalah secara psikologis, tapi itu dampak. Nah, dialog seperti ini tidak akan terjadi kalau misalnya kita tidak kritis mempertanyakan apakah betul kesimpulan yang diambil oleh kolega tersebut. Dan saat itu ada Raffio Patra yang dia seorang peneliti kebijakan sosial yang menghubungi langsung peneliti yang dikutip. Lalu di bagian ini juga penulisnya langsung yang memberikan pesan bahwa dia sebagai seorang psikiater itu berusaha sekuat mungkin untuk tidak memasukkan nilai-nilai atau keyakinan pribadinya dan memaksakan kepada klien atau mendistorsi kemampuannya dalam menganalisis data. Nah, hal ini menjadi jembatan ke bagian selanjutnya dari presentasi saya. Nah, disertasi saya tentang pengetahuan, sikap, kebutuhan edukasi, dan penggunaan pengobatan komplementer alternatif pada psikolog klinis Indonesia. Dan semoga semester depan terjemahan dan ringkasan dari disertasi saya sudah bisa ditemukan di toko-toko buku, masih dalam proses editing. Dan yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya cuplik dari disertasi saya adalah bagian ini. Saya menggunakan mixed method. Yang pertama kuantitatif dari survei, yang bagian kedua nanti kualitatifnya hasil wawancara. Nah, dari gambar ini menarik bahwa cukup banyak psikolog klinis yang menggunakan atau memadukan menggunakan pengobatan komplementer alternatif, khususnya terapi religi dan spiritual. Untuk definisi, saya tidak mendefinisikan secara definitif apa itu terapi religi spiritual, jadi hanya berdasarkan pemahaman partisipan saat itu, tetapi dari angka atau dari grafik bisa kita lihat bahwa metode terapi religi spiritual ini digunakan cukup banyak untuk penggunaan pribadi maupun dalam praktek profesi, entah itu mereka memberi rekomendasi kepada klien, atau memberi rujukan, ataupun mengkombinasikannya dalam psikoterapi yang dilakukan. Nah, hal ini saya gali di bagian kualitatif dari hasil wawancara. Menarik bahwa ada salah satu partisipan menyebut bahwa berprofesi sebagai psikolog itu ya bagian dari ibadahnya dia, sehingga tidak bisa dan dia tidak mau memisah-misahkan antara berprofesi dan beribadah. Nah, di partisipan yang lain dia merasa dilema karena sebagai psikolog yang disumpah untuk netral, tetapi dalam prakteknya, kenyataannya klien sendiri yang membawa agama dalam sesi psikoterapi. Nah, hal ini menguatkan bahwa spiritualitas, agama dan spiritualitas itu merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Dan psikolog atau ilmuwan psikologi yang juga masyarakat Indonesia itu menjadi tantangan ya ini, bagaimana kita bisa membalancekan antara nilai pribadi dan profesional. Nah, kalau kita lantas bagaimana menyikapi hal itu? Kalau kita kembali ke refleksi semangat dari Prof. Sarlito, yaitu setiap ada ilmu dalam artian berpikir kritis dan logis, kemudian juga berempati, ini akan sejalan dengan prinsip di kode etik, integritas, dan sikap ilmiah. Kalau kita terjemahkan adalah ketika seorang psikolog atau ilmuwan psikologi, dia harus benar-benar bisa membatasi dirinya dalam artian nilai atau keyakinan pribadi yang dimiliki tidak dipaksakan kepada klien. Atau bagi ilmuwan psikologi, nilai atau keyakinan yang dimiliki tidak mendistorsi atau mengurangi kemampuannya dalam meneliti
menuliskan laporan atau menafsirkan data ilmiah. Nah, khusus bagi psikolog, mungkin penerapan dari prinsip ini adalah treatment yang diberikan kepada klien itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan hanya karena berdasarkan keyakinan atau nilai-nilai personal yang dianutnya. Nah, kalau kita setia pada prinsip ini, menjalankan prinsip integritas, saya yakin cita-cita dari almarhum Prof. Salito yaitu menggunakan ilmu psikologi sebagai sesuatu yang konstruktif atau membuat kita hidup harmonis, damai, berdampingan dalam keragaman itu bisa terwujud. Dan sebagai penutup, judul presentasi ini sebetulnya judul sebuah lagu yang diciptakan secara khusus untuk mengenang Prof. Sarlito, bukan oleh saya ya, oleh Pak Cahyono dan oleh Pak Cahyono dan Mbak Adis, Ibu Adis. Nah, ini bisa ditemukan di sini dan liriknya memang sangat bagus. Saya rasa ini menggambarkan semangat dari Prof. Sarlito. Untuk Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang pernah berinteraksi langsung dengan beliau semasa hidup, mungkin setuju dengan lagu ini gitu. Dan ini bisa dilihat di YouTube. Dan sebagai penutup, saya ingin memutarkan lagu ini karena kalau saya yang bernyanyi nanti saya pastikan ini bisa selesai lebih awal acaranya. Makanya nanti diputar lagu aja. Tetapi sebelum memutarkan lagu tersebut, saya ingin berterima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Nah, sebentar ya, saya coba untuk memutarkan lagunya. Oke, agak lambat kalau sudah di-share screen-nya. Oke, semoga kedengaran. Menyanyikan logika cerah, menerangkanku yang selalu terngiang, hidup damailah kehormatan, hidup damailah hidup damailah bersama. Oke, demikian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke panitia, ke Mbak Devi ya, sebagai moderator. Terima kasih.